Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 414. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Memikirkan hal ini, Aditya sangat marah. Ini sudah cukup menjengkelkan. Tapi rival masih menimbulkan masalah. Lupakan ancaman dari luar. Rival dianggap sebagai anggota keluarganya. Namun dia melakukan hal yang berbahaya. Tapi Aditya masih tidak tahu mengapa rival melakukan ini. Jadi Aditya membuat perkiraan awal. Rival kemungkinan besar disuap. Tidak heran. Bertanya-tanya bagaimana Anda bisa membuka pintu untuk orang asing dengan santai. Aditya mengangguk dan berkata kepada Dirga. Oh, aku tidak menyangka ini. Dirga menghela nafas berat. Dia sangat kecewa dengan cucunya. Apa yang kamu gumamkan? Biarkan tuan muda saya pergi secepatnya. Heizi di seberang berteriak kepada Aditya dengan tidak sabar. Aditya sudah lama tidak menyukai Heizi. Terutama orang ini baru saja menendang Dirga, yang membuat Aditya semakin ingin memukulnya. Apakah sekarang giliranmu untuk berbicara di sini? Aditya menunjuk ke arah Heizi dan berteriak keras, terlihat tidak peduli. Ini adalah wilayah klub api merah mereka, dan dia tidak punya alasan untuk takut pada Aditya. Kamu benar-benar berani. Kamu berani berteriak ketika berada di wilayah kami. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Heizi mendengus dan menatap Aditya dengan malu. Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dia sudah mencatat masalah Heizi dan akan bebas menjaganya nanti. Tuan Aditya, saya telah membebaskan kakek Anda. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda, bukan? Romla berkata kepada Aditya dengan sabar. Aditya bukanlah orang yang menarik kembali kata-katanya. Dia baru saja berjanji pada Romla. Jadi Aditya tidak lagi menahan Ahmad dan membiarkan bocah itu pergi. Kamu bisa pergi. Aditya menendang pantat Ahmad, berteriak padanya. Ahmad hanya membenci orang tuanya karena memberinya 2 kaki lebih sedikit, dan segera berlari menemui Romla. Ketika Romla melihat Ahmad berlari mendekat, dia langsung menjadi gembira. Ham-ham. Anak laki-laki bermarga Edward ini masih terlalu muda. Setelah melepaskan anakku, apakah kamu masih ingin turun gunung hidup-hidup? Romla, kita sekarang sudah beres. Saya harap Anda bisa menjaga diri Anda sendiri di masa depan dan jangan main-main dengan saya lagi. Aditya berkata dengan dingin, memberi peringatan pada Romla. Romla terkikik. Tuan Aditya, apakah Anda akan pergi? Romla terkekeh, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Aditya juga melihat Romla memiliki niat membunuh saat ini. Tapi Aditya tidak mempedulikan hal ini. Demi dia, tidak ada tekanan untuk menghancurkan kelompok pembunuh api merah ini. Bagaimanapun, Karisman telah memimpin tim pasukan khusus mendaki gunung. Dan mungkin sedang menyergap sekarang. Siap beraksi kapan saja. Ngomong-ngomong, apakah rival ada di sini bersamamu? Suruh dia keluar dan turun gunung bersamaku, kata Aditya kepada Romla. Mendengar Aditya menyebut rival, Romla mencibir, terkikik. Apa yang kamu bicarakan tentang rival? Kamu ingin membawanya pergi dengan bajingan kecil yang berpikiran uang dan tidak punya keuntungan. Haha, dia melihatnya yang berpikiran uang. Itu yang kamu katakan. Apakah kamu memberinya uang? Apakah kamu memintanya melakukan sesuatu untukmu? Aditya terkekeh dan bertanya untuk memastikan apa yang telah dilakukan rival untuk Romla. Romla tersenyum dingin. Dia berkata kepada Aditya, ya, saya menangkap rival terlebih dahulu. Untuk bertahan hidup, anak ini membuat perjanjian dengan saya untuk membantu saya menangkap kakeknya. Terima kasih kepadanya karena telah membuka pintu. Jika tidak, dia akan melakukannya. Itu akan terjadi butuh banyak usaha. Aditya mendengar ini. Segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Sepertinya tebakanku barusan tidak salah sama sekali. Rival anak ini benar-benar penuh kebencian.
Oke, saya mengerti. Jika Anda membiarkan rival keluar, dia harus ikut dengan saya, kata Aditya kepada Romla. Romla berbalik dan berkata kepada Heizi, Heizi, pergi dan bawa rival keluar. Tanyakan padanya apakah dia mau turun gunung bersama Tuan Aditya. Ya, Heizi setuju dan berbalik untuk pergi ke sebuah kayu kecil rumah. Begitu kami sampai di depan pintu rumah kayu, rival keluar terlebih dahulu untuk menyambut kami. Rival baru saja mendengar semua percakapan antara Aditya dan Romla. Rival ini sangat membenci Aditya hingga giginya gatal. Aditya pernah berurusan dengannya sebelumnya. Jadi rival selalu menyimpan dendam di hatinya dan tidak bisa hidup atau mati bersama Aditya. Saudara Heizi, kamu tidak perlu membawaku keluar. Aku keluar sendiri. Rival mengangguk dan tersenyum pada Heizi, lalu berjalan ke sisi Kaisar Bibi Jiang. Rival, Tuan Aditya ingin membawamu turun gunung. Apakah kamu bersedia? Romla berkata sambil setengah tersenyum. Tanya rival. Rival tiba-tiba membuka matanya dan menatap Aditya dengan ganas, seolah-olah dia adalah musuh. Melihat rival seperti ini, Aditya benar-benar bosan. Alasan mengapa Aditya ingin membawa rival pergi dari sini adalah karena dia memiliki niat baik dan tidak ingin rival tinggal di tempat yang benar dan salah. Tentu saja, Aditya melakukan ini demi Dirga. Belum lagi Dirga baru saja memohon kepada Aditya untuk membawa pergi rival. Namun siapa sangka kalau bocah rival ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar memandangnya seperti ini. Aditya menahan amarahnya dan berkata kepada rival, kemarilah segera dan ikuti aku kembali ke kota Manado. Kamu pikir kamu siapa? Aditya, kamu memerintahku ketika kamu berada di kota Manado. Tapi di sini kamu masih apakah kamu berani menjadi sombong? Rival tampak percaya diri. Menunjuk ke arah Aditya dan mengutuk. Sebelum Aditya bisa mengatakan apapun, lelaki tua alias Dirga sudah gemetar karena marah. Dia benar-benar ingin mencekik cucunya yang tidak terpenuhi ini sampai mati. Apa-apaan ini? Rival, diam. Segera datang ke sini dan biarkan kakak iparmu Farah mengantar kita pulang. Teriak Dirga dengan cemas. Kakek, jika kamu ingin kembali, kembalilah sendiri. Aku tidak akan kembali. Dan jangan pernah berpikir tentang Aditya akan kembali. Hahaha. Ketika rival mengatakan ini, dia tersenyum bangga dan tampak bertekad. Penampilan Aditya. Aditya terlalu malas untuk memperhatikan rival. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Dirga sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah rival dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Dirga akhirnya berkata dengan enggan, kamu. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu menderita kelainan setan? Haha, betapa masa depan yang ada di sini. Di kota Manado. Saya, rival, bukan apa-apa. Sepanjang hidupku aku khawatir itu saja. Setidaknya di sini, Romla dan Ahmad bisa memberiku banyak uang. Ketika rival mengatakan ini, matanya bersinar. Anak ini hanya ingin menghasilkan banyak uang. Masih bisakah kamu menghasilkan banyak uang di sini? Rival, tahukah kamu bahwa mereka semua adalah pembunuh yang membunuh tanpa mengedipkan mata? Apakah kamu juga ingin menjadi pembunuh? Dirga sangat marah hingga dia hampir pingsan, dan membujuk rival. Oke, berhenti mengomel, kamu bisa pulang. Adapun Aditya, dia tidak punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup kecuali dia melakukan apa yang dikatakan rival dan mengeluarkan 1 miliar. Rival seperti memakai topeng di wajahnya muram, mendengus dingin, bersambung.